Selamat sore, Bapak Pendeta dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih. Patut kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Sebulan yang telah lalu menyertai kita, dan sore ini penyertaannya masih terus kita rasakan. Kita dipertemukan dalam ibadah syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur. Bapak Pendeta dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, susunan acara yang akan kita lalui sore hari ini, pembukaan, menyanyikan lagu mars dan himne PWGT, sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, ibadah dan penutup. Baik, kita akan menyanyikan lagu mars dan himne yang akan dipimpin oleh Ibu Arni Dayung. Untuk itu dimohon berdiri dan kepada Ibu Arni Dayung disilahkan. Perjalananku tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu.
Disilakan duduk. Selanjutnya, sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur yang akan disampaikan oleh Nyonya Alwina Buranda. Kepada Ibu disilahkan. Shalom. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Ketua PMG Jemaat Bukit Tamalan Rea, yang kami kasihi dalam Tuhan, para penatua, diaken yang hadir pada sore hari ini dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur, yang kami kasihi dalam Tuhan, pengurus PWGT Jemaat Bukit Tamalan Rea, dan yang kami banggakan segenap ibu-ibu PWGT seklasis Makassar Timur, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Pada kesempatan ini saya mewakili Ketua PWGT Klasis Makassar Timur akan menyampaikan beberapa hal kepada kita sekalian. Bapak Pendeta dan ibu-ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, bahwa kita patut bersyukur oleh karena di masa pandemi ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, sekalipun itu melalui ibadah virtual seperti yang dilaksanakan pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama, bahwa ibadah syukur bulanan melalui live streaming atau virtual seperti ini masih akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020. Kita berharap bahwa pandemi COVID-19 akan segera berlalu sehingga kita bisa melakukan ibadah tatap muka, bersekutu bersama, memuliakan Tuhan tanpa lewat media seperti ini. Ya, kita berdoa bersama Tuhan cepat melaluikan COVID-19 ini dari tengah-tengah kita. Juga perlu disampaikan bagi kita sekalian bahwa pelayanan paduan suara yang selama ini dilakukan melalui rekaman ibu-ibu peserta paduan suara PWGT Klasis Makassar Timur itu tidak lagi dilakukan, tetapi beberapa ibu-ibu mengambil bagian dalam bentuk vokal group yang hadir secara live di tempat ibadah yang diikuti sesuai dengan protokol kesehatan kurang lebih 6-7 orang. Dan kita patut bersyukur bahwa sekalipun di tengah pandemik ini, ibu-ibu masih boleh berkenan memberikan waktu dan kesempatannya dalam pelayanan paduan suara. Biarlah semuanya itu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlu juga kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, pengurus PWGT di jemaat-jemaat masing-masing, bahwa beberapa waktu yang lalu telah
dibagikan amplop dana mandiri dari pengurus pusat PWGT, dan kami harapkan kepada jemaat-jemaat yang belum menyetorkan itu untuk segera menyetor ke pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, karena akan segera disetorkan ke pengurus pusat PWGT. Sekali lagi mohon kerjasama kita semua, ibu-ibu pengurus di jemaat-jemaat, untuk segera mengumpulkan amplop dana mandiri yang telah dibagikan ke ibu-ibu PWGT se-Klasis Makassar Timur. Mungkin juga masih ada yang belum menyetor baju kaos pasca. Ya, bagi yang belum menyetorkan, jemaat yang belum menyetorkan, mohon segera disetorkan kepada panitia. Ya, sekalipun kita tidak melaksanakan perayaan Paskah, tetapi kita sudah berkomitmen, bahkan sudah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengadaan baju kaos. Oleh karena pandemi COVID sehingga kita tidak dapat melaksanakannya, namun baju kaos itu sudah dibagikan ke masing-masing jemaat. Jika masih ada yang belum menyetorkan, kami mengharapkan untuk segera menyetorkannya ke panitia pasca yang terbentuk yang lalu. Bapak Pendeta dan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kami atas nama pengurus juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Pendeta dalam memimpin ibadah pada sore hari ini, juga kepada adik-adik tim multimedia yang dengan bersusah payah boleh meliput acara ibadah syukur PWGT pada sore hari ini. Demikian juga kepada ibu-ibu yang hebat di PWGT Jemaat Bukit Tamalandrea sebagai nyonya rumah yang sudah bersedia melaksanakan ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Kiranya apa yang sudah dilakukan pada sore hari ini merupakan ibadah persembahan yang berbau harum untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya kami dari pengurus PWGT Klasis Makassar Timur menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk menjaga jarak, tetap memakai masker atau face shield, dan sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan demi kesehatan kita semua. Dan yang terpenting, mari kita terus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita tetap dilindungi, kita tetap sehat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari bersama segenap keluarga, dan kita berdoa Tuhan campur tangan dan melalukan pandemi COVID ini segera dari tengah-tengah kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, melakukan ibadah, bahkan memuji Tuhan sebagaimana kerinduan kita selama ini. Akhirnya kami sampaikan terima kasih buat segala partisipasi kita sekalian, baik yang ada di gedung gereja Jemaat Bukit Tamalandrea maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Sekali lagi, salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Demikian sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur diucapkan terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah akan dipimpin oleh liturgis oleh Nyonya Hermin Mojunju, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Esra Sampe STH,
kepada kedua hamba Tuhan disilahkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang berada di ruangan ini dan ibu-ibu yang berada di rumah, pada syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur sore hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian, Kunaikkan lagu yang merdu. Mazmur pujianku, karena karyamu yang agung, pencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Kristus Sang Gembala yang setia kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun ibadah ini. Salam bagimu juga. Disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan melakukan setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mengangkat pujian
Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ibu-ibu PWGT seklasis Makassar Timur yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan mendasari sukacita kita. Syukur bulanan PWGT pada kesempatan ini. Karena itu mari kita mohon tuntunan dan perkenan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur layak dan patut kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena tuntunan dan pemeliharaan-Mu senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih dalam persekutuan wanita Gereja Toraja di Klasis Makassar Timur. Engkau memperkenankan kami bersama-sama mengadakan ibadah syukur bulanan pada kesempatan ini. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan mendasari ibadah ini. Karena itu ya Roh Kudus kami mohon, tuntun peliharakan kami, terangi akal pikiran kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan boleh termeterai baik dalam hati kami, untuk menjadi pedoman, menjalani hidup, dan melakukan aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan kami. Kami datang kepada Bapa di surga, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan kehidupan kami. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Perikop pembacaan kita pada kesempatan ini diberi judul Anak Kepala Rumah Ibadat, Perempuan yang Sakit Pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka,
Datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan tetap memeliharanya. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam kesulitan kita untuk berkumpul tatap muka secara fisik, masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan cara yang lain. Cara virtual, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah syukur bulanan POGT Klasis Makassar Timur. Silakan ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sekarang ini dapat berkumpul, dapat bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain di Klasis Makassar Timur. Jadi persekutuan itu kita pahami dalam bentuk yang lain. Tidak hanya bertemu muka dengan muka. Mereka pun hadir dalam ibadah secara virtual. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini akan kita renungkan dengan tema "Teguhkanlah hatimu." Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meneguhkan hati atau menenangkan hati adalah kondisi yang didambakan setiap orang. Coba kita bayangkan kalau di sekitar kita mengalami kekisruhan, kita mengalami kekacauan, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami ketakutan. Seolah-olah kita tidak mengalami kehidupan, atau lebih tepatnya kita tidak menikmati kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, kita mendambakan kelepasan dari kondisi kisru, kelepasan dari kegelisahan, dari ketakutan. Kita menginginkan agar hati kita teduh, hati kita tenang,
hati kita damai. Tapi pertanyaan yang mendasar ialah, bagaimana kita mengalami hati yang tentram, hati yang tenang, kalau di sejumlah perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ini, kita diperhadapkan dengan berbagai bentuk persoalan pergumulan hidup. Tidak ada manusia yang lepas dari persoalan hidup, tidak ada manusia yang lepas dari pergumulan hidup. Itu berarti bahwa semua orang, semua kita berada dalam kondisi yang takut, gelisah, dan khawatir. Khawatir tentang kehidupan ini, khawatir tentang masa depan kita. Pembacaan kita pada kesempatan ini menyampaikan dua kisah. Kisah yang pertama adalah seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sudah mati. Ia menginginkan agar anaknya hidup kembali. Dalam iman yang teguh, iman yang pasti kepada Yesus, ia datang menjumpai Yesus. Ia yakin bahwa Yesus dapat melakukan mujizat. Yesus dapat melakukan pekerjaan yang spektakuler itu. Yesus dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Menghidupkan orang mati. Seorang kepala rumah ibadat. Ada orang yang dibawanya dapat disuruh untuk menjumpai Yesus, memanggil Yesus ke rumahnya. Tapi ia langsung. Iman seorang kepala rumah ibadat. Iman yang kokoh, iman yang memberikan kepastian. Dan apa yang terjadi dalam perjumpaan itu, Yesus segera bangkit berdiri dan pergi bersama-sama dengan murid-muridnya ke rumah kepala rumah ibadat itu. Alkitab menyaksikan bahwa ketika seseorang membutuhkan pertolongan dan meminta Yesus untuk memberi pertolongan, Yesus tidak pernah menolak. Ia segera melakukan apa yang dapat dilakukan, apa yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan. Itu catatan penting untuk kita ingat dan kita aminkan bahwa Kristus tidak pernah menolak permohonan manusia yang menginginkan Yesus bertindak. Kalau kita membaca sepintas pembacaan ini seolah-olah tidak connect, tetapi sebenarnya ketika Yesus hendak pergi ke rumah kepala ibadat itu, di tengah jalan ada perempuan yang sakit pendarahan mengantarai kisah itu. Orang yang seperti itu adalah orang yang tersisih dari kehidupan masyarakat. Ia najis, tidak boleh dipegang, apalagi memegang orang lain. Ia mempunyai pandangan, ia mempunyai perhatian, ia mempunyai iman kepada Yesus Kristus, keyakinan yang pasti bahwa berjumpa dengan Yesus adalah perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang memberi harapan. Berjumpa dengan Yesus adalah berjumpa dengan kehidupan, berjumpa dengan kelepasan dari pergumulan dan persoalan kehidupan. Dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa perempuan itu tadinya adalah seorang yang kaya. Tapi hartanya sudah habis untuk membayar para tabib, para dokter untuk mendapatkan kesembuhan.
Ya, kekuatan atau kesembuhan atau kesehatan itu kata orang adalah penting. Kesehatan itu mahal. Dan kita mengakui, kita mengaminkan. Karena itu di berbagai kesempatan kita berupaya agar kita tetap sehat. Juga di pandemi corona ini kita berupaya untuk menjalani kehidupan kita, menjalani aktivitas kita dalam protokol kesehatan yang dikatakan oleh pemerintah dan gugus depan itu adalah baik untuk kesehatan kita. Perempuan ini mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa berjumpa dengan Yesus akan mendapatkan mujizat, akan mendapatkan keajaiban. Bayangkan saja, ia berpikir, berkata dalam hatinya, ku pegang saja, ku sentuh saja ujung jubahnya. Benda yang berada di luar tubuh Tuhan Yesus. Ia akan mengalami keajaiban. Ia akan mengalami kesembuhan. Iman yang luar biasa dimiliki oleh seorang perempuan yang bergumul begitu lama dan sudah menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kesembuhan, tapi kesembuhan itu tidak didapatkannya di tempat lain. Coba kita bayangkan kalau seseorang atau kita bisa membayangkan kalau kita mengalami penyakit tahunan yang tidak pernah sembuh oleh obat apapun juga atau oleh dokter siapapun juga. Harta kita sudah habis. Tentu kita akan mengalami kelesuhan harapan. Kita akan kehilangan harapan, putus asa. Tapi dari seorang perempuan ini, harapannya tidak sirna. Ia mempunyai harapan yang kokoh, satu yang tidak mengecewakan, berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kata-kata keyakinan dalam hatinya dipraktekkan. Jadi tidak sebatas pada niat, tidak sebatas kemauan. Tapi apa yang diniatkan, apa yang diinginkan, dilakukannya. Menjumpai Yesus dari belakang, menyentuh Yesus. Sebuah tindakan yang membutuhkan keberanian. Orang yang najis menjamah seseorang. Tapi ia tahu bahwa Yesus tidak akan mengecewakannya. Walaupun Yesus merasakan bahwa ada orang yang menyentuh dia. Perempuan ini tentu merasa takut. Takutnya di mana? Perempuan yang seperti itu tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Pendarahan, najis. Memberanikan diri dalam pengharapan dan iman. Dalam kondisi yang gelisah dan takut, Yesus katakan, teguhkanlah hatimu. Yang juga berarti, tenanglah, tenangkanlah hatimu. Jangan takut. Aku Yesus, aku Tuhan. Tuhan yang engkau dambakan selama ini. Tuhan yang engkau cari selama ini. Bukan Tuhan yang menakutkan. Tuhan yang penuh belas kasihan akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang mendambakannya, kepada setiap orang yang mengimaninya, sama seperti engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita sebagai ibu-ibu, baik selaku pribadi maupun selaku persekutuan, tentu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dan pergumulan kehidupan. Ada yang bisa kita
selesaikan secara pribadi. Ada yang bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ada yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi dan juga ketika kita bersama-sama. Kalau ada hal-hal seperti itu yang terjadi, yang kita alami, apakah kita harus mengatakan apa boleh buat? Inilah nasib saya, inilah garis kehidupan yang harus saya jalani. Iman Kristen atau kamus Kristen tidak berkata seperti itu. Kita mempunyai pengharapan yang kokoh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, mendengarkan pergumulan kita, mendengarkan rintihan kita. Satu catatan yang penting ialah kita percaya kepadanya, kita berharap kepadanya, kita datang kepadanya memohon dengan tulus. Ia tahu setiap orang yang datang kepadanya dengan tulus. Sampaikanlah seluruh pergumulan kita. Pergumulan di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada di antara kita yang malu-malu menyampaikan pergumulan itu kepada orang lain. Bukalah kepada Tuhan. Ada pergumulan di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kita sebagai ibu-ibu PUGT di Klasis Makassar Timur. Ada hal-hal yang tidak dapat dikomunikasikan. Ada hal-hal yang tidak dapat dijembatani oleh rasio dan rasa kita. Apakah akan kita biarkan kondisi seperti itu? Tentu tidak. Kita yakin bahwa pekerjaan persekutuan dan pelayanan yang sedang kita emban adalah pekerjaan Tuhan. Kita adalah alatnya. Ia mengerti keterbatasan dan kemampuan kita. Dalam keterbatasan kita, tetapi dalam kemauan kita, Ia akan menerima kita, mendengarkan kita. Karena itu, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Yesus senantiasa. Mendekatlah kepadanya. Mintalah pertolongannya dengan tulus dalam harap dan iman. Ia Tuhan Allah kita yang penuh kasih akan datang kepadamu menyatakan pertolongan. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mengiringi persembahan kita mengangkat pujian, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu.
Disilahkan secara berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama vokal grup PWGT Jemaat Bukit Tamalan Rea. Yang kedua vokal grup PWGT Klasis Makassar Timur. Dan yang ketiga vokal grup PWGT Jemaat Sudiang. Yesus telah berdiri
serahkan padamu Tuhan segala yang ku miliki. Ku tak dapat mengerti dan mengerti akan rencanamu. Ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan ke dalam tangan-Mu. Lihatlah anak-Mu Tuhan, lihatlah anak-Mu Tuhan, lihatlah aku Yesus, berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu Tuhan segala yang ku miliki. Ku tak dapat mengerti dan mengerti akan rencanamu. Ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan ke dalam tangan-Mu. Lihatlah anak-Mu Tuhan, lihatlah anak-Mu Tuhan, lihatlah aku Yesus, berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan. Lihatlah aku Yesus, berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan kami menghadap kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami terus mengaminkan betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan ini. Juga di tengah-tengah ibadah syukur bulanan PUGT Klasis Makassar Timur. Engkau memberikan kesempatan kepada kami memuji, memuliakan Tuhan melalui kidung pujian kami, baik bersama-sama maupun melalui paduan suara. Memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau berkati firman-Mu ini, agar termeterai dalam hati kami, untuk kami jadikan sebagai sulu dan terang pada perjalanan kehidupan kami. Berikan kami kesempatan untuk terus merenungkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, agar kami menjadikannya sebagai pedoman, supaya pengharapan kami, iman kami senantiasa bertumbuh. Ketika kami diperhadapkan
dengan berbagai bentuk pergumulan, baik itu pergumulan pribadi maupun pergumulan persekutuan. Kami tidak gelisah dan putus asa, tetapi kami terpanggil untuk terus datang kepada Yesus Kristus, Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dengan keyakinan, Ia akan mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami telah memberikan persembahan, ungkapan syukur kami. Berkati persembahan ini, agar dapat digunakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah persekutuan PUGT di Klasis Makassar Timur. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, jadikan sebagai sumber sukacita, agar kami terus bersukacita, menjalani hidup bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu PWGT di Jemaat Bukit Tamalan Rea. Engkau telah beri kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mendukung pelaksanaan ibadah syukur bulanan PWGT pada kesempatan ini. Apapun peran kami dalam ibadah ini, kami mohon Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk melayankan yang terbaik. Berdoa untuk pengurus PWGT Klasis Makassar Timur dalam memandu, mengkoordinir program kerja. Beri kekuatan, kesehatan, dan hikmat agar bersama-sama dengan PWGT jemaat-jemaat seklasis Makassar Timur dapat melaksanakan program-program itu. Kami semua bersukacita, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berkati segenap anggota PWGT di Klasis Makassar Timur. Engkau sungguh mengenal kehidupan mereka masing-masing. Hadirlah dalam kehidupan dan keberadaan mereka. Janganlah Engkau membiarkan mereka menjalani kehidupan ini seorang diri. Kuatkan mereka, kuatkan iman dan pengharapan mereka, agar mereka terus berjalan, menjalani hidup anugerah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kekasih kami, grup multimedia di jemaat ini, yang telah memfasilitasi ibadah syukur bulanan ini. Berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, beri kekuatan dan kesembuhan melalui cara yang Tuhan perkenan. Berkati para lansia, beri kesempatan untuk dapat menikmati kebahagiaan dengan kehadiran anak dan cucu dalam hidup mereka. Berdoa untuk pemerintah dan orang-orang yang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan, Engkau beri hikmat agar mereka dapat bekerja dengan baik, dan suatu saat kami boleh hidup dalam kondisi normal, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, seusai ibadah ini, kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing, tuntun kami di jalan, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, agar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, ini doa kami, syukur dan pengharapan kami. Kami sampaikan kepada Bapa di surga, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk pengutusan dan berkat, mari bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah. Jalani kehidupanmu ini dengan pengharapan dan iman yang kokoh bahwa Allah dalam Yesus Kristus senantiasa hadir dalam perjalanan hidup ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.